Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Indah Khairil Bariyah Official, alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi dengan Indah Khairil Bariyah. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan setelah prosesi wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Dan setelah selesai melaksanakan lontar jumroh, kira-kira apa aja ya? Nah, setelah mengikuti kegiatan Al-Muzna, atau rangkaian ibadah Al-Muzna, yang pertama adalah masa tunggu di Mekah. Jadi setelah selesai melaksanakan ibadah haji, seluruh jamaah haji kembali ke hotel masing-masing di Mekah hingga tiba waktu pulang bagi jemaah haji. Ya, gelombang 1 atau berangkat ke Madinah bagi jemaah haji gelombang 2. Dan setelah tiba di Mekah, jemaah haji segera menyelesaikan rukun haji, yaitu apa? Tawaf ifadah dan sa'i, ya. Tawaf ifadah dan sa'i, seperti itu. Kemudian selama menunggu di Mekah, jemaah haji hendaknya melaksanakan sholat itikaf di Masjidil Haram jika kondisinya memungkinkan. Kemudian mengerjakan umroh jika kondisi memungkinkan juga. Dan selanjutnya menjaga kesehatan sebelum jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air dan jemaah haji gelombang 2 melanjutkan perjalanan ke Madinah. Selanjutnya mengerjakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah, baik jemaah haji gelombang 1 maupun jemaah haji gelombang 2. Jadi tadi jemaah haji gelombang 1 pulang menuju ke tanah air dan jemaah haji gelombang 2 menuju ke Madinah. Tapi keduanya harus melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini dilakukan sebagai tawaf perpisahan, seperti itu. Selanjutnya, untuk masa tunggu di Madinah setelah berhaji dan menetap di Mekah, jamaah haji gelombang 2 diberangkatkan menuju ke Madinah untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masjid Nabawi. Jadi selama di Madinah, jemaah haji itu dianjurkan sama ya dengan di beberapa video sebelumnya, melaksanakan sholat arba'in atau sholat 40 waktu secara berjamaah berturut-turut di Masjid Nabawi, serta berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Selanjutnya melaksanakan semua kegiatan yang sama yang telah dilakukan oleh jamaah haji gelombang 1 di Madinah. Nah, proses selama jamaah tinggal di Madinah, dia apa yang harus dilakukan itu teman-teman bisa lihat lagi di video sebelumnya ya, pas waktu pembahasan hotel di Madinah. Selanjutnya adalah pemulangan ke tanah air jamaah haji gelombang 2. Jadi untuk jamaah haji gelombang 2 menyimpan barang-barang berharga seperti handphone, uang, emas, dan lain-lain di tas tentengan. Kemudian mematuhi ketentuan barang bawaan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan, menimbang koper yang besar yang dilaksanakan oleh pihak penerbangan itu biasanya 2 kali 24 jam sebelum jadwal take off pesawat dan langsung diangkut menuju ke bandara. Kemudian memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal ya. Selanjutnya menerima paspor dan boarding pass dari ketua kloter atau ketua rugu atau ketua rombongan. Nah, ini 8 jam sebelum berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, seperti itu. Dan selanjutnya saat berangkat ke Bandara Internasional Madinah, semua jamaah haji gelombang 2 dilarang membawa koper. Ini nggak boleh lebih dari 32 kilo. Biasanya sih 30 kilo aja, tapi yang ini tidak boleh lebih dari 32 kilo. Dan tas tentengan lebih dari 7 kilo. Jadi nggak boleh over kapasitas. Jadi tas tentengan itu hanya 7 kilo dan koper yang besar itu hanya 32 kg. Dan kelebihan barang harus diangkut lewat kargo dengan biaya ditanggung sendiri oleh jamaah haji. Kemudian membawa tas lain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan, melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan, misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, dan juga air zam-zam di dalam koper ini tidak diperbolehkan ya. Dan selanjutnya untuk pemulangan ke tanah air jamaah haji gelombang 1. Jadi saat pulang jamaah haji gelombang 1 itu diberangkatkan dari Makkah menuju ke Bandara Jeddah. Nah, dalam proses pemulangannya ini
jamaah haji dianjurkan sama ya seperti yang di atas, menyimpan barang berharga seperti handphone, uang, emas dan lain-lainnya itu ada di tas tentengan, tidak boleh dimasukkan ke koper. Kemudian menerima paspor dan boarding pass itu sama 8 jam sebelum keberangkatan menuju ke bandara. Selanjutnya memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal, sama ini ya. Dan saat berangkat menuju ke bandara Jeddah, semua jamaah haji itu dilarang, ini sama, membawa koper berat 32 kilo, tidak boleh lebih. Kemudian tidak boleh juga tas tentengan yang lebih dari 7 kilo. Kemudian kelebihan barang itu harus diangkut lewat kargo, dan itu ditanggung oleh masing-masing ya biayanya. Selanjutnya membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan itu tidak boleh. Dan selanjutnya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan, yang tadi benda tajam, kemudian barang yang mudah meledak, juga air zam-zam di dalam koper itu nggak boleh. Dan selanjutnya kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi. Nah ini nih wajib banget diperhatikan. Jadi selama di bandara, baik jamaah haji gelombang 1 yang di Jeddah maupun gelombang 2 yang di Madinah, itu biasanya diarahkan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Jadi biasanya memasuki bandara, lalu beristirahat di tempat yang telah disediakan ya. Kemudian nanti memasuki gate atau pintu yang ditentukan 3 jam sebelum pesawat berangkat. Jadi harus ikut nih pengarahan atau arahan dari ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu. Seperti itu ya, dari pembimbing. Jangan sampai nanti para jamaah berkumpul di gate ini, teman-teman semuanya masih di toilet atau malah nggak tahu para jamaah lainnya di mana. Selanjutnya menyiapkan paspor dan boarding pass ya, yang nanti akan diperiksa oleh petugas imigrasi. Tentunya di Arab Saudi, baik itu di Jeddah dan di Madinah. Mereka akan mengecek semua boarding pass dan paspor milik para jamaah. Selanjutnya menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomor kursi yang tertera di boarding pass. Kalau misalkan 32A, 32B, 32C ya, duduk sesuai dengan yang ada di nomor yang tertera di boarding pass. Selanjutnya memeriksa sekali lagi semua barang bawaan kita atau semua barang-barang jamaah itu tidak tertinggal dimanapun ya, baik itu di toilet ataupun di tempat nunggu ataupun tadi di gate ya dan sebagainya. Dan selama dalam penerbangan ke tanah air ada beberapa hal yang harus dilakukan ya oleh para jamaah, baik itu dimulai dari mematuhi petunjuk yang disampaikan oleh awak kabin, pramugara atau pramugari atau petugas kloter. Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk rapih dan duduk sesuai dengan nomor yang tertera di boarding pass masing-masing, berarti duduk. Tidak boleh kesana kemari. Kalau disuruh pakai seat beltnya menyandarkan kursi, kemudian tidak menyalakan lampu, tidak menutup pintu jendela dan sebagainya. Selanjutnya menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin ya. Yang tadi tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 7 kilo. Karena kalau yang koper yang berat itu tadi udah masuk ke bagasi. Selanjutnya menggunakan seat belt ya atau sabuk pengaman dan duduk dengan tenang. Nah, sebaiknya memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk ya Allah kami berserah diri kepadamu dan tawakal kepadamu. Kami akan kembali ke tanah air dan mudah-mudahan haji kami itu menjadi haji yang mabrur, seperti itu ya. Kemudian memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air ini bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Dan kalau bisa diawet-awet ya airnya, tidak mubazir karena banyak penumpang lain juga yang membutuhkan air ya. Selanjutnya melihat petunjuk bila hendak buang air kecil atau buang air besar, misalnya duduk di kloset itu menggunakan tisu. Ini sama di beberapa video sebelumnya yang pernah Indah sampaikan ketika para jamaah itu berangkat ya atau berada di pesawat menuju ke Arab Saudi, seperti itu, baik ke Madinah ataupun ke Mekah. Kemudian bersuci dengan cara tayamum karena memang air terbatas di dalam pesawat ya. Nah, ini membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan flush setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Kemudian menjaga pakaian yang dikenakan biar nggak kena najis
dan biar tetap bersih dan suci ya, selama teman-teman semuanya atau para jamaah semuanya buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya menyimak ceramah apa yang disampaikan oleh pembimbing tentang kemabruran haji Bapak Ibu semuanya. Jadi itu akan ada pembahasan tentang bagaimana tentang kepulangan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ke tanah air, apa saja yang harus dilakukan ketika pulang ibadah haji, kemudian amalan-amalan apa saja agar bisa haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat atau memberikan berkah untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya menghubungi petugas kesehatan bila jamaah sakit. Dan selama dalam penerbangan, jamaah haji itu dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali memang ada keperluan yang mendesak. Merokok nggak boleh dan mengaktifkan handphone pun nggak boleh. Berwudu di toilet pesawat itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena tadi dikhawatirkan karena memang air itu terbatas, khawatirnya nanti ada para jamaah yang ingin buang air kecil, buang air besar, tapi ternyata airnya habis, seperti itu ya. Nah, ketika para jamaah sudah sampai di Bandar Udara Debarkasi atau tanah air, apa saja yang harus dilakukan? Ya, jadi jamaah haji diminta paspornya dicek oleh petugas imigrasi. Kemudian nanti naik bis yang sudah disiapkan oleh para panitia untuk menuju ke asrama lagi, ya, ke asrama di mana yang sebelumnya para jamaah itu sempat menginap sebelum keberangkatan. Kemudian menghubungi petugas kesehatan atau dokter yang melayani jamaah haji di Bandar Udara kedatangan atau asrama haji di Barkasi bila ada jamaah yang sakit. Jadi sama rangkaiannya seperti rangkaian di mana Bapak Ibu semuanya akan berangkat menuju ke Bandara Jeddah atau Madinah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sakit, kalau naik bis, transportasi dan sebagainya harus betul-betul dikoordinasikan dengan para panitia. Dan nih, setibanya para jamaah haji di asrama Debarkasi, setelah tiba jamaah itu harus ya turun dari bis dengan tertib, kemudian mengikuti semua acara penyambutan kedatangan jamaah haji oleh PPIH Debarkasi. Selanjutnya menerima koper dan air zam-zam yang pasti mekanismenya itu sudah diatur. Jadi jangan berebut, aku belum dapat dan sebagainya. Pasti itu akan dapat. Jadi jaga barang bawaan, yang mentang-mentang udah sampai di Indonesia, di tanah air, tapi malah udahlah biarin aja gitu. Jadi sedekah dan sebagainya itu bukan sedekah, tapi itu adalah teledor ya. Jadi diharapkan untuk tetap menjaga barang bawaan kita dan disiplin untuk menghindari musibah kehilangan ataupun hal lainnya. Dan melapor kepada petugas penerbangan atau petugas barang yang tertinggal kalau ada jamaah yang memang tidak menemukan barang-barang bawaannya, ketinggalan di koper lah, kopernya nggak ada misalkan, atau barang tentengannya tas kabinnya nggak ada dan sebagainya, itu disampaikan kepada petugas. Dan biasanya para panitia nanti akan membantu. Kemudian menjaga ketertiban bagi jamaah haji yang dijemput oleh PPIH daerah maupun keluarganya. Melaporkan kepada petugas PPIH daerah bagi jamaah haji yang transit untuk diurus penginapan dan kepulangannya. Kemudian membayar biaya konsumsi selama transit karena biaya konsumsi ditanggung oleh jamaah haji, seperti itu ya. Dan selanjutnya ketika tiba di kampung halaman, sebelum tiba di rumah, seluruh jamaah haji itu harus dianjurkan melaksanakan sujud syukur dan sholat 2 rakaat di masjid atau musola terdekat dari rumah, meminta ampun dan mendoakan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut ya sebelum masuk ke rumah, karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya melapor lalu berobat ke puskesmas atau rumah sakit setempat bagi jamaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak kita datang. Kemudian pokoknya harus melapor apapun sesuatu yang para jamaah rasakan, yang dirasa sakit pada tubuhnya para jamaah itu kalau bisa dalam waktu 14 hari ya. Dan selanjutnya meningkatkan iman, takwa, kepedulian sosial dan bergabung dengan ikatan persaudaraan haji. Jadi para alumni haji seperti itu nanti akan ada grupnya ya. Kemudian biasanya tuh masing-masing daerah ada perkumpulannya.
Oke, itu saja yang bisa Ina sampaikan terkait panduan bagaimana kepulangan sampai tiba di tanah air kembali. Mudah-mudahan menjadi gambaran besar untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang ingin melaksanakan haji di waktu yang terdekat. Dan insya Allah semoga menjadi gambaran semakin bermanfaat dan semakin bersemangat ya untuk teman-teman semuanya, terutama untuk saya pribadi yang ikut membahas juga tentang hal ini. Mudah-mudahan semakin semangat, ngumpulin dananya, ngumpulin tabungannya, terus berbuat baiknya, membawa bekal ya. Dan ingat sekali lagi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع